Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Panasnya perang Iran dan Israel masih terus membuat pasar khawatir. Gencatan senjata dan perundingan damai sempat membawa optimisme di pasar. Tapi banyak analis yang melihat kondisi bisa saja berubah dengan sangat cepat. Apa yang sebaiknya dilakukan para investor sekarang? Bagaimana strategi dalam penempatan aset? Masih adakah saham yang menarik? Berikut ini analisis dan tips dari Hori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Market Analyst, Department Head BRI dan Reksa Sekuritas. Ya, memang beberapa hari terakhir ini banyak ketidakpastian ya di pasar secara global, terutama pergerakan IHSG juga kita lihat memang beberapa minggu terakhir juga cenderung turun gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari adanya ketegangan politik, terutama perang antara Iran dan juga Israel, nah ini memicu beberapa hal ya yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini memang terkait dengan lonjakan harga komoditas ya, minyak dan juga gas alam, yang mana memang konflik Timur Tengah ini melibatkan Iran, yang mana Iran ini merupakan negara pemasok minyak yang cukup besar. Yang pertama itu, yang kedua juga memang terkait dengan adanya jalur Selat Hormuz, di mana ini merupakan jalur perdagangan minyak dunia gitu ya, yang mana ini kan berkontribusi terhadap pasokan 20% ya kurang lebih. Nah, ini juga akan menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pasokan. Nah, ketika ini terjadi, apalagi ada kabar bahwa Selat Hormuz ini kan akan ditutup gitu ya. Nah, tentunya ini juga akan berdampak terhadap pasokan minyak secara global gitu ya. Kemudian faktor yang kedua ini berkaitan dengan keterlibatan dari aktor global, seperti misalkan negara Amerika, kemudian juga Rusia maupun Tiongkok. Nah, ketika nantinya ada keterlibatan dari negara-negara yang besar, ini juga tentunya akan memperluas ketegangan politik gitu ya. Nah, ini tentunya bisa memberikan dampak juga secara menyeluruh. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah adanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi dari sisi regional maupun global. Konflik bersenjata ini dapat juga mengganggu rantai pasokan gitu ya, sehingga aktivitas ekspor impor di global atau regional ini akan terganggu secara keseluruhan dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, berikutnya adalah terkait dengan gejolak dari pasar keuangan, yang mana ketidakpastian geopolitik ini akan mendorong investor untuk mencari aset yang safe haven atau yang lebih aman dibanding aset seperti saham yang memang beresiko tinggi. Ya, memang kita perhatikan ya, ada beberapa hari terakhir terkait dengan isu atau desakan untuk gencatan senjata. Ini tentunya memberikan sentimen positif ya. Ini juga terlihat dari pergerakan dari harga komoditas minyak dan emas yang turun gitu ya, ada beberapa waktu lalu. Nah, ini tentunya menjadi sentimen kalau memang terjadi. Namun kalau kita lihat dan perhatikan, ini masih belum dideklarasikan secara resmi gitu ya, karena masih masing-masing pihak masih mengklaim bahwa ini keputusan sepihak, dan ternyata kalau kita lihat pun juga Israel itu masih melakukan serangan-serangan terhadap Iran, sehingga memang kita perlu mencermati lagi gencatan senjata ini apakah memang benar-benar terrealisasi atau masih sebatas isu ataupun rumor yang ada. Jadi memang kondisi yang membuat kondisi saat ini bisa lebih baik atau lebih buruk tentunya dari perkembangan perang antara Iran dan juga Israel gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor yang bisa kita cermati. Namun memang selain itu kita juga perlu menggarisbawahi bahwa lebih baik ini di sini bersifat sementara atau situasional gitu ya. Yang mana seperti yang tadi disebutkan juga, pasar masih mewaspadai beberapa faktor lain seperti misalnya kebijakan dari The Fed, kemudian kondisi ekonomi dari sisi negara Tiongkok ya, dan juga ketidakpastian mengenai keberlanjutan gencatan senjata ini. Karena kan kita perlu pastikan bahwa gencatan senjata benar-benar diimplementasikan oleh Iran maupun Israel. Jadi saat ini memang kalau kita lihat pasar masih dalam mode jaga-jaga ya, bersiap juga dan melihat situasi terkini saat ini.
Ya, yang pertama memang investor harus benar-benar cermat ya melihat situasi saat ini dan terus harus mengupdate informasi karena itu merupakan arah kita untuk melakukan investasi. Yang pertama kita harus lakukan adalah diversifikasi portofolio, di mana ini adalah strategi terbaik ketika memang adanya ketidakpastian secara ekonomi global. Nah, kita bisa mengalokasikan aset kita ke berbagai instrumen yang ada di pasar modal, seperti misalkan dari obligasi, lalu reksadana maupun saham. Jadi bagaimana kita bisa melakukan diversifikasi portofolio itu cara yang paling baik saat ini. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan sektor-sektor yang memang justru diuntungkan gitu ya dengan adanya konflik seperti perang antara Iran dan juga Israel. Nah, yang mana tadi sudah dibahas juga bahwa ketika terjadinya perang atau ketidakpastian, ini mendorong para investor untuk melihat aset yang lebih aman. Dalam hal ini adalah emas maupun dolar Amerika gitu ya. Nah, kalau kita bicara dengan emas, berarti kita lebih fokus untuk sektor-sektor yang memproduksi bisnisnya itu yang memproduksi emas gitu ya, sehingga memang kita bisa memanfaatkan momentum dari adanya perang tersebut. Ataupun misalkan ada di komoditas minyak dunia, sehingga memang kita bisa memanfaatkan peluang dengan adanya peningkatan dari harga komoditasnya. Selanjutnya, kita juga perlu fokus untuk investasi secara jangka panjang, yang mana kita perhatikan saham-saham yang memang memiliki kinerja yang baik. Ya, ketika nanti kondisi market sudah bagus kembali, sudah pulih kembali, nah kita sudah memiliki dan sudah mengakumulasi saham-saham tersebut. Nah, terakhir adalah kita perlu mengevaluasi dari sisi risiko. Kita harus sesuaikan lagi dengan strateginya. Jika memang ada saham-saham yang perlu untuk dikurangi porsi, kita juga bisa lakukan hal tersebut. Untuk saat ini memang kalau kita lihat ada salah satu emiten rumah sakit ya atau Hermina dengan kode emiten HIL. Nah, ini cukup menarik kalau kita perhatikan karena salah satunya itu kita lihat dari berita ya terkait dengan grup Jarum yang masuk ke dalam kepemilikan melalui saham treasury. Ini senilai kurang lebih 1 triliun gitu ya. Dan ini juga menggenggam kepemilikan sekitar 3,6%. Nah, kalau kita cermati juga bahwa dengan adanya hal tersebut ini bisa memberikan dampak jangka panjangnya lebih bagus lagi gitu ya, terutama untuk kinerja keuangannya, dan target harganya untuk saham HIL ini di angka 1.750 untuk TP 12 bulan ke depan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.